Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian yang terkasih. Selamat jumpa kembali pada acara Sunday Service kali ini, ya. Nah, topik yang ingin saya bawakan adalah mengenai suatu masalah, ya. Orang semuanya takut pada masalah, ya. Tapi sebelum itu mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali sujud di hadirat Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang boleh berkenan menolong kami. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan suatu rema yang hidup dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami sekalian. Baik semua yang mendengarkannya maupun hamba yang membawakannya. Tuhan urapi dengan urapan dari Allah yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini kita akan membawakan satu topik ya, yaitu mengenai masalah. Ya, ketika kita mendengarkan kata masalah, mungkin orang mengatakan itu adalah suatu yang negatif begitu ya. Nah, masalah itu adalah ketika kita menghadapi problem, itu merupakan saat di mana kita perlu untuk introspeksi diri. Ya, kita akan lihat pada slide yang berikutnya, yaitu ketika kita mengalami masalah, sesungguhnya ada hal-hal bisa positif ataupun negatif. Nah, hal positif atau negatif apa yang biasanya muncul di dalam diri saudara atau di dalam diri kita pada saat kita mengalami masalah? Mungkin orang-orang berpikir, masalah tentu hal yang negatif dong, ya, bukan positif, tidak mungkin ada hal positif keluar dari suatu masalah. Tapi untuk saya secara pribadi, justru masalah ini menimbulkan hal positif di dalam diri saya. Yang jelas adalah ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, betul-betul bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, pasti ada way out, pasti ada jalan keluar, ya. Dan ketika kita mampu mengatasi jalan keluar itu, mampu mengatasi itu, maka kita akan one step ahead, satu langkah ke depan. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, kita akan belajar terlebih dahulu, ya. Apa yang perlu kita lakukan ketika masalah datang menghampiri kita, ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang perlu kita kerjakan atau lakukan pertama kali adalah bedah diri. Artinya membedah diri kita di hadapan Tuhan, ya. Seperti kalau kita misalnya berdiri di hadapan sebuah cermin, ya. Mari kita lihat sebentar ayatnya ya. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Ya, sudah saya tayangkan di sana. Amsal 27 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya saudara, cermin itu tidak pernah bisa berbohong atau berdusta. Apa yang ada di hadapannya itulah yang ditampilkannya. Nah, yang perlu kita lihat ketika kita ada di hadapan cermin adalah ya, menghadapi cermin itu kita perlu suatu kejujuran diri. Menerima apa adanya yang ada di dalam cermin itu. Katakanlah misalnya ya, kalau kita itu, cantik tentu kita senang ya, kita tersenyum itu baik begitu. Tetapi kalau di dalam cermin itu ternyata mengatakan, oh bahwa ada sesuatu yang nggak beres ya dengan make up Anda misalnya gitu ya. Nah kita harus menyadari, oh ada something wrong, ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah itu kita perlu jujur ya. Jadi, seperti sebuah cermin yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita melihat, membedah diri kita, maka kita perlu jujur. Apa yang baik,
dan apa yang tidak baik dari diri kita. Kenapa bisa sampai terjadi sebuah masalah yang kita hadapi, ya. Nah, ketika kita melihat bahwa, "Oh, ada masalah. Kenapa ya? Mengapa kok orang-orang menghindari saya? Mengapa orang-orang tidak suka bergaul dengan saya?" Nah, kita perlu jujur, apa yang terjadi dengan diri kita. Kita harus berani mengupas diri kita, menghadapi fakta, keadaan kita. Apakah kita ini baik atau buruk? Sikap kita itu seperti apa? Begitu, ya. Jadi kalau kita tidak berani mengakui kekurangan kita, maka kita tidak bisa ya maju. Kita tidak bisa berubah ya. Nah, jadi ada beberapa step ya di dalam membedah diri kita atau menintrospeksi diri kita itu ada step-stepnya ya. Satu, kita harus jujur menerima apa adanya diri kita baik ataupun buruk ya. Jadi faktanya itu harus berani kita hadapi. Nah, untuk itu ya Saudara, ketika kita melihat ke dalam diri kita, itu mari kita lihat slide yang berikutnya, yaitu yang pertama merupakan titik balik untuk berubah ya. Jadi saat masalah datang pada kita, itu adalah satu titik, starting point, ya, titik balik, di mana kita perlu mengadakan perubahan, ya. Perubahan apa? Yang lama menjadi yang baru. Untuk itu kita akan lihat ayatnya ada terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mungkin bisa ditayangkan supaya kita bisa baca bersama-sama, ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sudah ikut Tuhan berapa lama, ya? Apakah itu baru 2 minggu, atau 2 bulan, 2 tahun, atau bahkan 20 tahun ya? Saudara, apakah ada ciptaan baru? Adakah hal-hal baru di dalam kehidupan kita yang sudah terjadi sejak kita ikut Tuhan? Sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apa yang hal baru, apa yang sudah terjadi? Tentunya hal yang baik, tentunya hal yang positif. Ya, artinya begini, kalau misalnya dulu kita penakut, apakah sampai sekarang pun kita masih menjadi orang yang penakut? Nah, kalau kita menyadari, "Iya ya, saya kok masih takut ya, takut untuk tampil di depan orang banyak, takut untuk berbicara, mengemukakan pendapat saya, takut untuk berdoa di depan umum." Why? Kenapa? Kita harus tahu ya Saudara. Nah, eee, seseorang itu takut itu kalau dia tidak yakin pada dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai self confidence, tidak mempunyai keyakinan diri. Nah, kenapa tidak punya keyakinan diri? Karena merasa rendah diri. Biasanya seseorang itu, mengalami hal yang semacam itu sehingga tidak berani bergerak maju, tidak berani melakukan sesuatu yang baru, ambil tindakan yang baru. Kalau kita mengetahui bahwa diri kita itu ada masalah, Saudara, kita tahu bahwa diri kita itu, di yang berikutnya ya, lama itu digali dulu diri kita. Apa kenapa takut karena akan apa? Kalau kita, eee, terus kekurangan uang, itu kena apa? Ya. Why? Kenapa kita selalu kekurangan orang? Apakah kita ini sudah menjadi orang yang pemboros, hedon, yaitu kita beli apa saja yang kita suka, nah itu masalah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak berani mengakui itu, bahwa itu masalah kita, dan tetap boros, dan tetap menghabiskan berapapun uang yang kita punya, tidak berani menabung, tidak berani menyisihkan untuk persembahan, tidak berani memberi pada orang, itu masalah sebenarnya. Karena firman mengatakan bahwa
Berilah, maka kamu akan diberi. Takut memberi itu sebenarnya masalah, dan sebagian besar orang adalah hidup dalam posisi yang seperti itu. Karena apa? Takut Saudara memberikan sesuatu yang ada pada kita. Nanti kalau uang saya berikan pada orang, uang saya habis dong. Saya nggak bisa beli ini, saya tidak bisa beli itu, saya butuh ini, saya butuh itu. Nah, lalu kembalilah kepada dirinya sendiri, self oriented, yaitu berorientasi pada diri pribadi. Dan aku, Saudara. Nah, itu sebenarnya suatu masalah yang besar ya, Saudara. Tapi kita harus berani mengakui itu di hadapan Tuhan. Oh, kok ternyata ini ingin, itu ingin, segalanya serba ingin. Berarti apa? Aku harus belajar belajar menahan keinginanku. Lah, berarti kalau belajar menahan keinginan, tidak semua yang diinginkan terus dibeli, ya. Jadi ada uang sisa. Nah, uang sisa buat apa? Aku belajar memikirkan orang lain. Jadi ada hal-hal baru yang berani kita lakukan, ya. Tinggalkan yang lama untuk ke step yang lebih lagi, step maju yang lebih baik lagi, ya. Lalu kalaupun misalnya kita memiliki latar belakang yang berikutnya adalah hal yang rusak, itu harus kita menjadikannya baik, ya. Jadi kalau lama, jadiin baru. Kalau tahu bahwa diri kita sudah rusak, pemarah, pembohong, penipu, nah itu kan rusak gitu ya. Maka kita harus belajar ya untuk menjadi baik, ya. Ayatnya kita lihat di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Ya, kita lihat bersama Yeremia pasal 18 ayat keempat. Ya. Di sini dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kontraskan Saudara, di dalam satu ayat ini ada kata rusak dan ada kata baik, ya. Itu yang saya kutip di sini, saya beri merah tadi ya. Rusak harus diperbaiki menjadi baik. Katakanlah misalnya kita mempunyai sepeda motor. Dan sepeda motor kita rusak. Nah, Saudara tentu harus mengetahui apa kerusakannya. Nah, kalau tidak tahu kerusakannya bagaimana? Ya harus dicari, ya. Harus dicari apa kerusakannya, ya. Di sini katakan, eee diumpamakannya adalah tukang periuk. Ada orang yang mengatakan sang penjunan gitu. Saudara ketika saya mencoba mencari ayat ini, ya ternyata nggak ada saudara kata penjunan, padahal itu mungkin banyak dipakai oleh hamba Tuhan ya. Nah ternyata nggak ada kata penjunan, tetapi di sini dipakainya adalah tukang periuk. Jadi dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka ya di tangan yang dibuatnya ya, bejana yang dibuatnya. Nya itu siapa? Yaitu tukang periuk atau penjunan itu tadi ya. Dia sudah berusaha membuat sesuatu ya, sesuatu katakanlah sebuah mangkok dari tanah liat. Tapi ketika ternyata mangkoknya itu kurang bagus, mungkin itu, bisa rusak sebagian ya, yang satu lebih, eee, kecil, yang satu lebih besar, sebelah kiri kanannya tidak seimbang, jadi mangkoknya tidak menjadi bundar, tidak bagus ya. Dia melihat, "Oh, itu ternyata rusak, nggak bagus," ya. Maka dia apa Saudara? Mengerjakannya kembali. Artinya mengerjakan ulang ya, mencari untuk membuatnya menjadi yang baik, menjadi baik pada pemandangannya. Mungkin, "Oh, kok nggak bagus ya? Udah buat jadi piring aja," gitu ya. Lebih berguna, lebih banyak dipakai orang, atau diubah menjadi apa, atau menjadi gelas dan sebagainya. Jadi saudara, kata rusak itu harus diperbaiki. Nah, saya tidak tahu saudara, apa kerusakan yang ada di dalam diri kita semua masing-masing ya. Setiap orang pasti mempunyai hal lama yang kurang baik. Nah, saudara ingin enggak menjadi baru? Ya berarti harus ada perubahan. Nah, titik balik itu harus saudara putuskan. Di mana saudara mulai start melakukan titik balik untuk yang lama dibuang menjadi yang baru.
Yang rusak itu harus diperbaiki untuk menjadi sesuatu yang baik. Tidak bisa sepeda motor yang rusak diamkan aja. Ah, diamin aja, nanti butuh uang, nggak usah. Nah, ya akan tetap rusak dan tetap tidak bisa kita pakai, kita tidak bisa pergi ke mana-mana. Oleh karena itu dicari di mana kerusakannya, ya, Saudara. Nah, apa yang tidak beres dengan diri kita, ya? Yuk, mari kita melihat satu. Nah, untuk itu membutuhkan satu usaha, ya. Suatu usaha artinya begini ya, Saudara, tidak bisa kita cuma diam, ya, tidak bisa kita cuma, eee, mengerti, "Oh ya, heeh, tahu ya aku salah ya." Enaknya harusnya bagaimana dong kalau saya ini salah, ya? Maka kita harus memperbaiki. Nah, Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin ya, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan hal-hal yang keliru, ya Saudara ya. Nah, untuk, cari itu, maka kita perlu mencari akar permasalahannya, ya. Nah, kita akan pada step berikutnya, yaitu pada nomor 2. Next slide please. Ya, di sini Saudara cari akar permasalahan kita. Jadi Saudara, kalau kita mempunyai tanaman, ya Saudara ya, yang paling penting adalah memberesin akar, memberi air yang cukup supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik, ya. Artinya begini Saudara, dari start awalnya itu akar yang diberesin, nanti baru rantingnya akan tumbuh dengan baik, baru dia akan mengeluarkan daun, baru dia akan mengeluarkan bunga, dan pada akhirnya berbuah. Tapi kalau akarnya aja sudah rusak, akarnya tidak mendapatkan cukup air, Saudara, maka kita tidak bisa berkembang, ya. Nah, di dalam akar permasalahan manusia, ya, itu ada 2 poin yang kita harus lihat. Yang pertama adalah, apakah ada dosa yang disembunyikan, ya. Saudara, saya mempunyai seorang rekan kerja ya, saya tentu tidak sebut namanya ya Saudara ya, rekan kerja. Dia tuh pernah, itu kita ngomong-ngomong bersama, kami mengajar Saudara ya, mengajar, kuliah agama di kampus gitu ya. Jadi dia seorang dosen agama yang terhormat, dihormati oleh banyak orang gitu ya. Nah, pada suatu hari ketika kami duduk bersama, dia mengatakan, Bu, kenapa ya Bu ya, kok saya ini masalah tidak selesai-selesai, terus saja ya, eee, berkutetan di sekitar saya, tidak pernah masalah saya selesai. Nah, saya waktu itu, mengatakan, Alkitab ya, coba dibuka Pak, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya. Saya cuma dengan simpel sederhana mengatakan gitu ya. Mari Pak, kita buka bersama ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya. Mari kita lihat bersama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya. Nah, di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Mungkin bisa ditayangkan ya, Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, menolong kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya mendengar doa kita, mendengar seruan kita, mendengar jeritan kita, ya. Ayat yang kedua, ayat yang kedua itu, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi akar permasalahan itu Saudara kita tidak bisa menghindari ya, unavoidable, tidak terhindarkan. Dosa itu menimbulkan masalah ya. Nah,
Demikian pula dengan rekan kerja saya yang tadi saya katakan ya, dia kaget luar biasa, "Ibu, ada ya ayatnya seperti itu?" "Ya iya." "Nah coba kamu introspeksi diri dong, ada ndak kamu misalnya, hal-hal yang, dosa, ada ndak?" Dia terdiam, mukanya pucat, karena rupanya dia menyimpan masalah yang sangat dalam, masalah rumah tangga betulnya, ya. Nah, saudara, tidak ada orang lain, tidak ada orang lain yang tahu, maybe dia bisa menyembunyikan dari pendetanya, menyembunyikan dari keluarganya, tetapi Allah tahu ada masalah yang tidak beres, dan itu ketika belum dibereskan, maka saudara dia tidak akan bisa lepas dari masalah. Ya, akhirnya keluarganya dia dan keluarganya, ya oke ya, ini masalah rumah tangga ya saudara, di mana terjadi, ya sebagai seorang dosen agama tentu dia mengajar ya firman Tuhan, tapi dia melakukan kesalahan yang sangat serius ya terhadap keluarganya, sehingga masalah demi masalah datang bertumpuk. Dia kaget luar biasa, "Loh Bu, ternyata kayak gitu ya?" Dan dia gemetar saudara. Dia gemetar. Jadi sebenarnya Tuhan dengar saudara, ketika kita berdoa, ketika kita berteriak menjerit minta tolong, Tuhan dengar. Dan ketika kita, melakukan dosa, Tuhan melihat saudara. Sehingga di sini bahkan dikatakan nah pemisah, itu menjadi pemisah antara kita dan Allah kita, ya. Yaitu apa? Segala kejahatanmu. Karena dia mulai berusaha mengganggu rumah tangga orang. Aduh, itu nggak benar sama sekali. Dia ketakutan luar biasa ya saudara ya. Nah saudara, kalau sampai terjadi hal yang begitu parah ya, Tuhan bisa menyembunyikan diri terhadap kita. Dan dia tidak mendengar ya segala doa-doa kita. Kenapa? Yaitu dosa. Jadi saudara, ketika ada masalah, mari saudara diam. Diam di hadapan Allah. Izinkan Tuhan berbicara. Izinkan Tuhan membedah kita. Tapi tadi sudah saya katakan ya saudara ya, bahwa kita butuh kejujuran, kita butuh ya saudara ya, mengakui kesalahan kita. Kalau saudara misalnya berbohong, tapi saya mengatakan, "Enggak, aku nggak bohong kok, aku cuma bohong dikit kok, cuma dosa kecil, dosa putih." Nggak ada ya saudara dosa putih, dosa hitam, dosa merah ya, dosa tetap dosa, salah di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara perlu akui itu, ya. Nah, bagaimana juga saudara hal yang kedua, apakah pengikutan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh beres atau tidak? Ya, apa kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan atau tidak? Ya, apakah cuma asal ikut-ikutan? Oh ya deh, karena saya diajak temen tiap minggu saya dijemput, kalau saya nggak ikut sungkan gitu ya saudara ya. Asal ikut, nggak ada gunanya saudara ya. Murnikah hati kita ya di dalam mengikut Tuhan? Tuluskah hati kita di hadapan Allah? Mungkin kita bisa menolong orang, mungkin kita bisa berbuat baik, tapi murnikah motivasi hati kita dalam menolong orang? Adakah pamrih di balik semuanya itu? Terus terang aja saudara ya, banyak orang ya sulit bisa memberi. Tapi ada orang yang banyak memberi saudara, tetapi tidak murni hatinya, tidak tulus hatinya. Nah, sama aja, itu pun juga tidak diterima oleh Tuhan, ya. Seperti Kain dan Habil, saudara. Dua-duanya itu sama-sama memberikan persembahan kepada Allah, ya. Kain itu ya memberikan persembahan, saudara. Habil memberi, jelas, ya. Dan Habil memberikan yang terbaik dari dirinya. Apa yang dia miliki, Tuhan terima dengan senang hati. Kain ya memberi loh saudara, bukannya enggak, dia memberikan persembahan. Tapi karena maybe motivasinya salah dan yang dia berikan bukan yang terbaik, ternyata Allah tidak menerima. Jadi rugi ya saudara ya, sudah memberi tapi karena tidak beres motivasinya, tidak murni hatinya, tidak tulus hatinya saudara, maka Tuhan tidak menerima. Ya. Kita lihat ayatnya Saudara ya. Mari kita buka di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. 1
Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Begini ya, tujuan nasihat ya, ini saya berusaha berikan nasihat, firman Tuhan selalu berikan nasihat pada kita setiap hari. Tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saya senang Saudara, satu ayat ini mencakup banyak hal sekali. Ya Saudara ya, kasih. Tampaknya kalau orang memberi itu, aduh pasti dia punya kasih yang besar gitu ya Saudara ya. Tapi ternyata Tuhan tahu loh Saudara, motivasi kita. Ya, apa kita memberi itu timbul dari hati yang suci, yang kudus, dari nurani yang murni, ya Saudara, ya, murni. Jadi ya di sini ada kata murni, dari iman yang tulus, ya Saudara ya. Jadi murni atau tulus. Itu dinilai oleh Allah, karena Tuhan tahu, manusia nggak tahu Saudara, tapi Allah, ya. Jadi Saudara, begini ya, ketika kita berbuat sesuatu, pikirkan Saudara, motivasiku nih bener nggak ya? Gitu, ya. Karena kalau seandainya kita menolong orang Saudara, wah udah baik deh menolong orang. Ketika orang itu tidak membalas kebaikan saudara, saudara mungkin bisa uring-uringan kalau saudara punya pamrih, ya. Jadi saudara yang tujuannya awalnya dengan motif baik ya saudara, memberi, tapi karena orangnya cuek, mungkin tidak menghargai saudara ya, tidak terlalu menghargai pemberian saudara, lalu saudara jadi marah, saudara jadi jengkel, jadi benci. Lah kan unik ya saudara ya, awalnya sesuatu yang baik, tapi ketika saudara punya hati yang tidak murni atau tidak tulus, ada pamrih saudara, akhirnya saudara menjadi marah pada orang tersebut, menjadi benci pada orang tersebut. Nah, akhirnya kan justru malah kita melakukan dosa, saudara. Lah kan rugi sekali, ya saudara ya. Jadi saudara, hati nurani yang benar dan murni dan tulus itu betul-betul perlu, ya saudara ya. Saya pernah membantu banyak orang gitu ya, Saudara, ya. Nah, ketika orangnya itu ya banyak ya Saudara, orang yang memberi tapi tidak tahu berterima kasih. Orang bilang, "Eh, kamu memberi begitu, orang itu balas seperti itu, ya udahlah nggak usah diingat-ingat, nggak masalah." Ya kalau kita sudah memberi ya sudah Saudara, apakah orang tuh mau bales atau enggak ya terserah dia gitu ya. Jadi tidak usah berharap ya Saudara ya. Dan hati nurani kita itu bersih dan murni gitu ya. Jadi kita akan sukacita aja sepanjang masa, apa dia mau balas atau enggak, apakah Tuhan akan balas kita seketika atau nanti besok, nggak ngerti Saudara ya. Tapi yang jelas ketika kita belajar berbuat baik, ketika belajar memberi Saudara ya, ya udah lepaskan sukacita ya Saudara ya, sehingga kita tidak kembali kepada kita menjadi dosa yang justru menghambat kehidupan kita karena kita kehilangan sukacita ya. Nah Saudara untuk itu kita perlu masuk kepada, step yang ketiga ya, waktu ada masalah atau persoalan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama Saudara, beresi ya, beresi akar permasalahan. Untuk itu pun perlu step ya Saudara, untuk, memberesi permasalahan itu juga perlu step-step atau tahapan-tahapan. Tidak bisa ya Saudara, seketika. Yang pertama apa Saudara, tadi sudah saya sebutkan di depan, mengakui kesalahan. Jadi Saudara harus tahu dulu, salahku tuh apa sih? Kalau Saudara tetap bilang, "Aku nggak salah, dia yang salah." Ya tetap berantakan Saudara. Tidak akan selesai persoalannya kalau saudara tidak mengakui kesalahan saudara. Katakanlah misal, "Kenapa orang itu benci pada saya?" "Oh, ternyata saya tadi udah nyakitin dia ya. Saya ngomongnya tadi kasar ya." Nah, saudara, ternyata ada akarnya, yaitu apa? Karena saya ngomong kasar. Mungkin saya pilih kata-kata yang tidak tepat. Mungkin saya memaki-maki, ya, saudara ya. Mungkin wajah saya cemberut. Mungkin intonasi kata saya tidak enak, saudara ya. Nah, itu perlu digali satu demi satu. Kalau saudara
tidak mengakui terlebih dulu kesalahan saudara, saudara nggak akan pernah bisa memperbaikinya karena saudara tetap merasa nggak salah. Jadi nomor satu itu mengaku salah terlebih dulu, ya. Mengakui salah, "Oh ya aku tadi kok nyakitin dia ya? Aku tadi kok ngomong kasar kayak gitu, bentak-bentak dia, kenapa sih?" Ya. Saudara betapa banyak kita membaca di surat kabar atau mendengarkan di TV atau sekarang di YouTube dan sebagainya itu ya saudara TikTok ya. Nah saudara kenapa ada, pegawai itu yang sampai membunuh majikannya, ya saudara ya. Lalu, pembantu rumah tangga itu bisa menyakiti ya itu majikannya saudara ya. Kenapa? Karena saudara ada hal yang menyakitkan yang tidak diberesi. Nah, saudara, beresin artinya apa? Ya berubah, saudara. Bertobat. Ya, saudara ya. Step berikutnya setelah kita tahu, saudara, kita salah. Cari ya, saudara. Jadi, saya pikir pada malam hari ketika kita mau tidur, itu kita perlu, saudara, introspeksi diri, mengoreksi diri. Hari ini saya sudah menolong orang, sudah berbuat baik atau belum? Apakah saya ini menyakiti orang atau tidak? Ya, kalau saudara menyakiti, maka saudara perlu bertobat ya. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-19 ya. Pasal 3 ayat yang ke-19 ya. Di sana dikatakan, "Karena itu sadarlah, ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Ya. Saudara, jadi kalau ada dosa, pertama-tama kita perlu sadar dulu, "Oh ya, itu the most important thing." Hal yang terpenting, kita sadar dan setelah itu bertobat, ya. Bertobat artinya ya tidak melakukan lagi, bertobat pada Tuhan, "Tuhan minta ampun Tuhan, aku tadi salah." Ya. Nah, step berikutnya ini yang sulit Saudara, yaitu apa? Berani berubah. Berani saudara ambil keputusan untuk berubah. Yang tadi sudah ya kita tahu ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17 nggak usah dilihat lagi ya saudara ya. Jadi saudara jangan diam saja ya. Berani berubah itu artinya apa saudara? Artinya mau berubah saudara. Berani berubah itu artinya mau berubah. Lah kalau enggak mau, ya oke, aku tahu aku salah kok. Ya udah dah, aku salah. Aku salah Tuhan. Ya oke, aku tak minta ampun pada Tuhan aja deh, ya. Tuhan ampuni aku. Tapi kita tidak melakukan apapun pada orang yang sudah kita sakiti hatinya. Kita tidak minta maaf, kita tidak datang untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau misalnya kita berhutang terus nggak mau ngembaliin. Saudara itu menyakitkan orang gitu, ya. Jadi hati-hati Saudara, gimana caranya? "Aduh utangku banyak ya tapi aku nggak bisa bayar." Lah gimana? Cicil dong gitu ya. Kalau sekaligus nggak bisa besar misalnya 1 juta gitu nggak bisa, ya udah bilanglah, "Wes tak bayar dulu 50 atau 100 gitu ya pas seminggu sekali," atau gimana atau artinya saudara ada etikat baik untuk membereskan ya. Artinya mau bergerak maju, melakukan sesuatu untuk kebaikan ya. Saudara, belum lama ini saya, juga didatangi oleh seseorang saudara ya. Ya dia bilang, "Aduh anu ATM-ku hilang karena, dompetku dicuri orang," gitu, ya. Saya cukup bersimpati karena dia meminta-minta, oke ya, pinjam, ya, ngomongnya pinjam, Saudara. Begini, kadang-kadang Saudara, kita niat baik untuk membantu seseorang, ya, tetapi belum tentu kebaikan kita itu, diterima dengan baik oleh orang, ya. Jadi ketika dia minta-minta, aduh namanya dompet dicuri orang semua hilang katanya, baik itu KTP, ATM, bla bla bla, ya okelah, baik saya pinjemin. Dia berikan 1 hari, "Oke nanti saya kembalikan ya seminggu lagi," gitu.
Setelah seminggu diam aja, saya tunggu sampai 2 minggu, diam aja gitu ya. Setelah kita tanyakan, nah gitu ya. Nah, Saudara, jadi kita melihat ya, bahwa kebaikan kita itu kadang-kadang belum tentu diterima dengan baik oleh orang. Nah, Saudara, kalau sudah demikian ya kita harus apa ya, belajar ya, Saudara ya, belajar menerima kondisi itu ya. Ya udah, kalau saya Pak, ya udah Tuhan, memangnya begitu ya, ya sudah saya berdoa, "Okelah Tuhan saya ampuni orang itu, ya udahlah mau ngembaliin ya silakan, enggak ya udah," gitu ya sudah. Sehingga ada tetap damai sejahtera di dalam hati kita. Ya sampai detik ini belum, dan diam aja gitu. Janji ini dan janji sudah 3 kali itu sudah. Janji 3 kali, tapi waktunya lewat tetap diam aja gitu, ya. Kalau kita tidak mawas diri Saudara, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa timbul kepahitan, kita bisa timbul kejengkelan, marah gitu, lalu benci pada orang tersebut. Nah, itu kan akhirnya justru kita sendiri yang kena, Saudara, bumerangnya masuk ke kita nggak ada damai sejahtera, kita jengkel, kita benci, kita nggak suka pada orang itu, gitu ya. Nah, kita tidak boleh Saudara memberitahukan ini pada orang dan saya tidak pernah menyebut nama ya sebenarnya, jadi Saudara tidak tahu itu siapa orang, gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi ya, Saudara ya. Nah, oleh karena itu Saudara harus berani dan Saudara harus mau ya, mau berubah ya, ambil tindakan gitu ya. Kalau kita yang salah, kita yang minta maaf gitu ya. Tapi kalau orang lain yang salah, kita berani memaafkan, berani mengampuni ya. Nah, untuk itu Saudara perlu pembersihan diri, ya. Nah, perlu pembersihan diri itu terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ya, pasal 15 ayat yang kedua ya. Di sana dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotong sama Tuhan loh, ya. Hati-hati dan setiap ranting yang berbuah, sudah berbuah loh ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Saudara untuk lebih banyak berbuah, itu ternyata Tuhan membersihkan ranting-ranting dan daun-daun yang, eee, layu, daun-daun yang udah busuk, itu harus dipotong ya, dipotong, dibuang supaya nanti ada tumbuh daun yang baru, tumbuh bunga yang baru dan baru bisa berbuah dengan baik. Supaya ia lebih banyak berbuah ya. Saya katakan setiap ranting padaku ya, pada Tuhan, artinya anak-anak Tuhan yang bergantung pada Allah ya, kalau tidak berbuah dipotong. Hati-hati ya, setiap ranting tidak berbuah itu dipotong sama Tuhan ya, jangan sampai ya kita dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah Saudara ya, sudah berbuah bagus, dibersihkannya. Jadi setiap kita masih membutuhkan pembersihan ya, supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Dan itu yang diinginkan Tuhan, di mana kita berbuah lebih banyak ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, nah untuk itu setelah kita bisa, dibersihkan dan kita mau dipotong sakit Saudara ya, sakit ya kalau dipotong dan diingatkan oleh Tuhan mendapat masalah. Nah, Saudara, pembersihan itu melalui masalah. Nah, Saudara saya, masih teringat, yaitu kejadian yang saya alami beberapa waktu yang lalu ya, Saudara ya. Saya diminta untuk berbicara di dalam sebuah, seminar nasional dan kemudian diadakan wawancara sebelum seminar ya. Nah, mereka yang mengundang saya tahu bahwa saya sudah ikut Tuhan sekitar ya 40 tahunan lah ya, Saudara ya. Nah, dan mereka tahu apa yang saya lakukan dan kerjakan gitu ya. Nah, Saudara, dia si pewawancaranya itu, interviewer-nya, bertanya pada saya, "Loh Bu, udah berapa lama sih Bu ikut Tuhan?" "Sekitar 40 tahun lah," gitu. "Lah, kok kenapa ya Bu masih bisa berkobar-kobar begitu? Masih bisa menggebu-gebu seperti itu?" Kita ingin tahu loh Bu, apa ya rahasianya? Kenapa Bu kok bisa gitu ya? Nah, saya bilang, antara lain ya, salah satunya adalah karena masalah. Karena ada masalah. Dia Saudara ya, dia sampai matanya terbuka lebar. Ada masalah, itu malah bisa maju, Bu. Iya,
Tadi awal nanti kan sudah saya katakan ya, masalah bisa berdampak 2 hal, bisa positif, bisa negatif. Buat saya pribadi, masalah itu positif buat saya. Why? Kenapa kok bisa ya? Karena dengan masalah itu ya Saudara ya, saya tidak berjalan sendiri. Saya punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus yang selalu menolong Saudara, ya. Dan saya kalau sudah ada masalah besar ya, makin besar masalahnya, makin erat saya bergantung padanya ya. Ada lagu gandul Yesus itu ya, gandul Gusti gitu ya. Dan saya gandulan benar-benar Saudara, dan saya yakin ya, ketika kita mengandalkan Allah, ketika kita, betul-betul bersandar pada Tuhan, mohon pimpinannya, mohon hikmatnya, mohon kekuatannya, oh Tuhan itu sangat baik. Mujizat demi mujizat terjadi. Itu yang saya alami dalam diri saya, ya. Pernah kami mengadakan camp nasional, Saudara, biaya yang waktu itu tahun 92 saya masih ingat, Saudara, saya menjadi ketua, mahasiswa se-Jawa Tengah loh, se-Jawa Tengah ya, dan kita diberi, apa ya, kepercayaan untuk menjadi, ketua panitia gitu, Saudara, dan saya menjadi ketuanya waktu itu tahun 1992, Saudara. Nah itu mahasiswa, camp atau konferensi ya nasional 550 peserta dari seluruh Indonesia dan biaya yang dibutuhkan adalah 55 juta Saudara. Tahun 92 55 juta itu besar sekali Saudara, karena dolar waktu itu belum ada Rp2.000. Sekarang dolar sudah 16.000 Saudara, tahun 98 itu mulai 19.000, puluhan ribu ya, sudah 15.000 lebih ya, 15.000, 16.000 ya, dolar US ya. Jadi uang 55 juta itu besarnya untuk mahasiswa luar biasa Saudara ya. Aduh saya sebagai ketua itu ngeri Saudara ya. Dan panitia pusat Jakarta mengatakan, "Tidak boleh ya cari dana ke pabrik rokok, tidak boleh anu ya." Waduh minta ampun ya, pokoknya dibatasi sekali ya, ketat sekali pembatasannya. Aduh Saudara mengerikan ya, bukan mengerikan, menakutkan Saudara ya. Saya takut, Tuhan 55 juta untuk kantong mahasiswa itu besar Saudara ya, dengan, dolar 2.000 ya, $1. Nah Saudara, dahsyat sekali. Pada waktu saya singkat saja ya, pada waktu kami akan berangkat ya Saudara ya, itu uang kami itu masih kurang 8 juta. Orang-orang tanya, "Eh, uang kamu ya uang 8 juta?" "Nggak punya." Lah terus gimana? Ya udah nggak tahu, nanti bergantung aja pada Tuhan gitu, ya. Pokoknya kita punya Tuhan yang besar, nanti Tuhan akan beresin. Pokoknya kita harus jalan, tidak boleh menyerah. Pada waktu itu malah justru hamba Tuhannya ketakutan, "Udah Bu, kembalikan aja ke, Jakarta." Gimana sih? Wong kita sudah dipercaya untuk melakukan ya bergantungnya pada Tuhan dong, jangan pada manusia. Nah Saudara tahu waktu kami berangkat ya, konferensinya itu 5 hari ya, Saudara ketika berangkat min 8 juta. Dan apa yang terjadi Saudara ketika pulang plus 4 juta. Bagaimana cara Tuhan mengadakan itu Saudara? Dalam waktu 5 hari, bisa ada 12 juta. Itu gimana? Saya enggak ngerti, tapi itulah Tuhan kita. Ya Saudara ya. Jadi Saudara, one step ahead. Kita maju setelah kita bisa selesai itu semuanya, aduh luar biasa Saudara. Iman kita ditingkatkan, kita mengalami pembaharuan, sukacita, dan sebagainya. Ya Saudara ya, itulah yang saya maksud dengan kita harus berani Saudara ya, perlu berani berubah, mau berubah, dibersihkan ya jungkir balik setengah mati nggak apa-apa ya, pembaharuan Tuhan berikan itu. Nah, maka dalam refleksi diri itu Saudara, mari kita masuk pada lembar terakhir, yaitu mengadakan perenungan diri ya Saudara. Hal pertama yang sangat penting Saudara, di dalam refleksi diri ini setelah kita menyadari kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Saudara, yang pertama Saudara kita harus belajar hidup kudus. Karena kenapa? Karena Allah itu kudus, ya. Dikatakan pada 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ya. Jadi supaya dapat perkenanan Allah Saudara, kita harus atau perlu
hidup kudus. Karena Allah kita adalah Allah kudus, yang kudus ya. Bagaimana kita bisa mendekat pada Dia kalau kita itu kotor, Saudara, kalau kita penuh dengan dosa, Saudara, ya. Nah, Saudara, untuk itu kita perlu mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya. Hubungan yang akrab dengan Tuhan itu perlu kita bangun ya, Saudara, ya. Untuk itu kita butuh komunikasi yang tertutup, punya hubungan yang akrab secara tertutup. Melalui apa? Doa, saat teduh, belajar firman, Saudara, ya. Kita perlu peka, ya, Saudara, ya. Kita harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, Saudara. Nah, ketika Saudara betul-betul berusaha, tentu kita juga masih jatuh bangun, Saudara, tapi kita sampai meningkat makin tinggi lagi terus, ya, Saudara, ya. Hidup akrab dengan Allah melalui doa, firman, saat teduh, ya. Bangun mesbahmu di segala aspek hidup, ya. Aspek hidup tuh apa aja? Banyak, Saudara, ya. Secara total yaitu pikiran, karena itu pusat dari segala sesuatu, ya. Starting point itu adalah pikiran yang harus dibenahi, hati, ya. Hati kita, perasaan kita, sikap ya, sikap, attitude ya, sopan santun, budi pekerti supaya kita berkenan di hadapan Allah dan manusia. Saya sedih ya kadang-kadang, kaum, remaja sekarang Saudara ya, mungkin karena nggak dikasih pelajaran budi pekerti atau gimana ya. Aduh Saudara, mereka manner-nya minta ampun deh, ya. Untuk mengatakan terima kasih aja aduh sulit sekali. Dipanggil diam aja, jawab ya sekenanya aja ya, Saudara, menyedihkan gitu ya. Jadi kita perlu berubah sikap, juga kelakuan ya, behavior ya, perbuatan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perkataan, ya. Perkataan itu penting sekali, hati-hati atur kata-kata Saudara ya. Kuasai Saudara lidah kita, karena itu sangat berbahaya, sensitif sekali. Banyak sekali Saudara terjadi, pertikaian, tawuran, perkelahian Saudara, dan sebagainya itu hanya karena masalah perkataan Saudara. Perkataan yang 1, 2 patah gitu, bisa membuat, pertikaian dan perkelahian sampai nyawa melayang dan sebagainya. Dan itu saya beri titik-titik ya Saudara, titik-titik artinya masih banyak sebenarnya ya, tapi, saya rasa bisa dimasukkan dalam 6 hal ini saya pikir ya, pikiran, hati, perasaan, sikap, kelakuan, perkataan, itu penting Saudara, ya. Nah Saudara, waktunya terus mengejar kita, saya tidak bisa terlalu panjang, kita harus mengakhiri ya Saudara ya. Ini baru step apa ya, tahap satu Saudara ya. Tahap satu adalah kalau kita mengalami masalah, maka itu apa? Ya, yaitu kesempatan untuk, introspeksi diri. Sebenarnya nanti ada part 2 ya, ini part 1 Saudara ya, part 2 saya memang sudah ada, tetapi waktunya nggak ada Saudara, itu butuh satu episode lagi ya, maybe next time ya, waktu yang akan datang kalau masih ada kesempatan, saya masih diberi kesempatan, Saudara mungkin saya akan berikan juga tetap topiknya masih masalah, tetapi di dalam masalah itu apa Saudara, merupakan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Jadi di dalam melalui masalah itu adalah kesempatan ya yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik itu yang bagaimana Saudara? Kita akan pelajari next time ya. Waktu depan lain waktu mungkin kita akan belajar tentang hal itu ya. Dan itu nanti part 2 ya. Itu pasti akan sangat menarik Saudara nanti ya. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, bagaimana kita bisa punya masa depan yang lebih baik, bagaimana kita akan bisa menjadi berkat yang lebih baik dan mendapatkan berkat yang lebih baik dari Tuhan ya. Oke, saya rasa mungkin cukup sampai di sini Saudara untuk kali ini pada Sunday service kali ini ya Saudara. Next time mungkin kita akan bertemu lagi ya. Topiknya yaitu tadi Saudara ya, masalah berarti merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi orang yang lebih baik ya, orang yang lebih sukses, orang yang lebih berhasil ya. Oke, mari kita tutup dalam doa ya, Saudara. Semoga Tuhan memberikan sesuatu pada saudara untuk bisa introspeksi diri dengan jujur dan berani. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Allah begitu baik buat kami sekalian. Betapa banyak Tuhan dosa yang kami lakukan, keterbatasan kami,
kelemahan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berani dan mau memperbaiki diri bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, berikan kami kemauan Tuhan untuk berubah melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang bisa membersihkan kami, menguduskan kami, dan membuat kami menjadi dekat dengan Tuhan. Dan menjadi pribadi dan orang yang lebih baik dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau urapi setiap anakmu dengan rema yang hidup ini. Mereka boleh ambil keputusan untuk belajar memperbaiki dirinya melalui kesalahan yang sudah dilakukan, bertobat dan menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Amin. Makasih, sampai jumpa lain waktu.